wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Yunita Anggraini. Apa tujuan selanjutnya setelah lulus SMK? Tentu kita ingin bekerja atau juga kita ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Namun bagi anak-anak yang ingin melanjutkan untuk bekerja, tentu kita harus sering-sering atau rajin-rajin melihat info lowongan pekerjaan. Biasanya info lowongan pekerjaan banyak kita temukan di media sosial atau di media massa seperti koran dan majalah. Namun, ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam salah satu jenis surat pribadi resmi, sehingga kita harus menggunakan bahasa yang baik dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, berikut adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan sebenarnya bisa kita sajikan dalam beberapa variasi. Yang pertama, bisa kita tulis di kertas folio bergaris dengan ballpoint. Yang kedua, bisa kita cetak, kita print, atau bisa juga kita kirim email. Bergantung dari perusahaan atau instansi tersebut inginnya seperti apa, harus kita sesuaikan. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini adalah kapan dan di mana surat itu dibuat. Yang kedua adalah hal atau perihal. Yang ketiga adalah alamat tujuan surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima adalah isi. Yang keenam adalah salam penutup. Yang ketujuh adalah tanda tangan dan nama terang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tanggal surat. Nah, tanggal surat ini adalah di mana dan kapan kalian membuat surat tersebut. Jangan lupa untuk penulisan tempat atau kota kalian beserta dengan bulan ditulis dengan huruf kapital. Setelah tadi kita membahas tentang tanggal surat, yang kedua adalah hal atau perihal, yakni maksud kalian mengirim surat ini adalah untuk apa? Tentu untuk melamar pekerjaan. Yang ketiga yakni alamat tujuan surat. Nah, untuk alamat tujuan surat ini bisa kalian lihat di iklan yang sudah kalian dapatkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dimulai dari yang terhormat, lalu tujuannya yakni bagian personalia PT Sinar Jaya, Jalan Kusuma nomor 10 Pandaan 67156. Nah, yang perlu kalian cermati, untuk penulisan jalan di surat tidak boleh disingkat. Biasanya yang kita temui adalah JL atau JLN. Nah, itu tidak boleh kita gunakan karena alamat tujuan surat ini selalu muncul di ujian nasional. Jangan sampai salah dalam menjawab nantinya, yakni dimulai dengan yang terhormat, tidak perlu menggunakan kepada, lalu jalan tidak boleh disingkat. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah isi. Nah, isi ini adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan yang paling panjang. Biasanya dimulai dari mana sih kalian tahu lowongan pekerjaan ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kalian mendapatkan di internet atau bisa jadi di media cetak seperti koran atau majalah, atau bahkan kalian melamar dengan inisiatif sendiri. Nah, silakan kalian cantumkan dari mana kalian mendapatkannya, misal dari Harian Kompas tanggal 24 Juli. Nah, kalian cantumkan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu, untuk sapaan di surat lamaran pekerjaan kita menggunakan Bapak atau Ibu sedang membutuhkan karyawan di bagian operator produksi. Nah, operator produksi ini kita tulis sebagai posisi yang akan kita lamar. Selanjutnya masuk ke identitas singkat kita, yakni ada nama,
tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, pendidikan terakhir. Nah, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan pendidikan terakhir ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Namun, untuk identitasnya yang di sebelah kanan menggunakan huruf kapital. Lalu, silakan kalian tulis maksud kalian, yakni untuk melamar pekerjaan di posisi tersebut. Tadi posisi apa? Sebagai operator produksi. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, berikut saya lampirkan. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Ini pasti ya anak-anak, karena memuat data diri kalian mulai dari riwayat pendidikan, data diri, keahlian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fotokopi KTP, tentu ya. Yang ketiga, fotokopi ijazah terakhir. Dan yang keempat adalah fotokopi SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Dan penutupnya adalah demikian surat lamaran pekerjaan ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, sebenarnya yang ada di dalam isi ini, yang harus ada adalah dari mana kalian mendapatkan iklan tersebut, lalu apa sih posisi yang ingin kalian lamar. Yang ketiga adalah identitas singkat kalian, dan jangan lupa lampirkan bekas-bekas yang bisa menunjang kalian untuk diterima. Yang keenam yakni salam penutup. Jika salam pembuka kita menggunakan hormat saya, untuk salam penutup kita menggunakan juga hormat saya, baru bubukan tanda tangan dan nama terang kalian. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bagaimana materi yang saya sampaikan tadi? Bisa dipahami? Ternyata membuat surat lamaran pekerjaan sangat mudah ya. Nah, sekarang silakan kalian membuat dengan mandiri surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian mencari iklan yang terdapat di internet atau di media massa. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.